Mengenai teknik perapian sebenarnya gampang, mudah. Cuman yang sulit itu memang benar ada teman kita yang pernah uh, mengungkapkan di kolom komentar, bikin martabak itu sebenarnya mudah, gampang, simple. Tapi yang sulit tekniknya ya. Memang yang sulit tekniknya apapun itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Martabak Sintop, channel seputar pembahasan tentang martabak manis dan martabak telur ya. Ya meskipun martabak telurnya ini kita lagi nggak jualan karena musimnya ya. Oke teman-teman, kali ini saya ingin membagikan gimana caranya belajar pengapian ya. Nah untuk yang lagi belajar semoga ini nanti bermanfaat ya. Oke. Untuk pengapian yang perlu diketahui pertama, teman-teman menggunakan kompor apa? Kalau misalnya kompornya sama kayak punya saya, ya sebenarnya hampir sama. Tinggal tergantung kompornya sih ya. Kalau untuk teknik pengapiannya sama aja. Oke, kita anggap teman-teman menggunakan kompor seperti punya saya aja ya. Nah, jadi untuk pengapian, sebelum kita memasak, kompor terlebih dahulu kan kita hidupin. Sudah hidup, apinya kita besarin, intinya kita panasin loyang dulu ya. Nah, terus cara ngecek panasnya loyang itu gimana? Terus ngecilinnya gimana? Teman-teman bisa menggunakan air ataupun ini sebagai contoh saya kuning telur ya. Ini sama aja kayak air. Nah, kalau kita tetesin ada suaranya kecil, nggak terlalu besar ya. Api langsung dikecilin aja ya. Api langsung dikecilin ke posisi api standby kayak gini ya. Nah, posisi api standby kecil. Kecil maksudnya api standby ini intinya api yang kita hidupin nggak memberikan panas berlebih pada loyang. Nah itu ya posisi api standby itu. Terus kalau kita mau bikin lagi, jadi nggak perlu kita manasin loyang karena loyang sudah panas ya. Oke. Nah, itu kalau untuk pengapian yang pertama, setelah kita hidupin, anggap aja loyang sudah panas. Selanjutnya kita olesin kuning telur ya, kayak itu tadi yang saya lakukan tadi ya. Kita olesin kuning telur. Setelah itu adonannya kita campur telur ya. Ini kalau resep teman-teman sama seperti saya. Kalau resep yang lain nggak menggunakan telur ya, nggak apa sama aja ya. Intinya adonan yang siap kita tuang ke loyang kayak gitu. Alisnya kita anggap sudah pas, langsung kita tuang. Nah, cara nuangnya pun jangan langsung dituang sekaligus ya. Kayak gini ya. Kita tuang sedikit dulu sambil kita dengerin. Kalau suaranya panasnya ini pas, nggak terlalu kenceng, bisa kita terusin. Tapi kalau panasnya ini terlalu kenceng ya, suaranya kenceng sampai jazz kayak gitu. Ya, jangan diterusin. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya nggak ada suaranya, jangan diterusin juga ya. Itu berarti loyangnya kan belum siap. Nah, setelah kita tuang kayak gini, gitu ya, api langsung kita besarin ya. Ini ya, api langsung kita besarin. Oke. Kita sambil amati. Kita lihat perkembangan adonannya ini gimana. Saya sambil nuang satunya ya teman-teman. Yang teman-teman perhatikan yang ini aja ya. Karena saya sambil bikinkan ini pelanggan ya. Nah, kalau untuk praktek kayak gini, bikin video, saya lebih senang di tempat jualan ya. Kenapa? Ya, pokoknya saya lebih senang di tempat jualan daripada bikin di rumah. Karena kalau dibikin di rumah, kita melakukan persiapan itu lama. Loyangnya, nyusun-nyusunnya ya. Jadi intinya saya lebih senang bikin kayak gini. Sambil ada pembeli pun nggak masalah. Mereka mendengarkan
kalaupun ada pembeli nggak masalah, mereka mendengarkan, mereka memahami nggak masalah bagi saya. Oke ya, meskipun mereka mau jualan juga ya nggak masalah kalau bagi saya. Nah kalau sudah kayak gini, ini kan sudah 40% ya gelembung terbentuk, belum pecah banget ini ya. Kita sedikit kecilin apinya, kayak gini ya. Kita sedikit kecilin. Oke, aduh terlalu kecil. Nah kayak gini aja. Pokoknya dikurangin sedikit, jangan sampai terlalu kecil ya. Oke, saya sambil tuang teman-teman. Nah itu sudah terbentuk, itu 70% gelembung sudah terbentuk ya. Oke, saya tuang ini dulu. Itu harusnya sudah waktunya tabur gula ya. Nah yang ini, kalau sudah tuang langsung kita besarin ya api. Oke, kita tabur gula. Kalau untuk tabur gula ini sebenarnya wajib apa enggak? Ini sebenarnya enggak wajib juga, tergantung dari permintaan ya. Tapi secara umum martabak kita tabur gula karena memberikan efek, memberikan apa ya? Supaya nanti kalau sudah matang itu enggak terlalu kering ya. Oke, setelah kita tabur gula, kita tutup, api langsung kita kecilin ya, posisi standby. Posisi api standby kayak gini. Kalau punya saya kayak gini ya. Nah, ini karena angin ya teman-teman, pengaruh dari angin. Jadi nggak masalah, tetap bagus. Ya, api sudah posisi standby kayak gini ya. Kalau untuk pengapian ini sebenarnya simple. Yang bikin rumit itu apa ya? Tekniknya. Yang bikin rumit sebenarnya tekniknya, teknik pengapiannya. Jadi kalau teman-teman misalnya praktek sekali dua kali gagal ya itu wajar, karena berarti tekniknya belum begitu memahami ya. Kalau sering-sering belajar nanti juga paham sendiri. Oke, yang satu ini sudah 40%, kita kecilin apinya ya. Kecilin tapi nggak terlalu kecil, kita kurangin aja, jangan sampai setengah. Yang ini hampir matang. Ini sebenarnya nggak lama masak martabak itu ya. Sebenarnya nggak lama. Oke, yang satunya ini sudah waktunya tabur gula ya teman-teman. Kayak gini ya. Waktunya tabur gula itu kayak gini, kayak gitu ya. Belum pecah semua, ini kita tabur ya. Kalau terlambat tabur gula, ini nantinya kulit bisa tebal. Nah, fungsi dari gula selain memberikan efek basah, apa ya, supaya nggak kering kalau kita angkat, ini bisa mempercepat matangnya ya. Api kita kecilin juga ya teman-teman. Untuk yang satunya, jadi api posisi standby kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang satu sudah matang, kita angkat. Kita angkat dulu ya. Susah. Oke. Kita angkat dulu. Ini ya, sudah matang. Kita tunjukin ya. Kita bersihin dulu loyangnya. Supaya kalau ada orang datang, kita nggak kelihatan jorok gitu ya. Nah, untuk pengapian tuh sebenarnya kayak gini urutannya teman-teman. Setelah adonan dipersiapkan, intinya sudah siap tuang, loyang sudah kita panasin, kira-kira panasnya pas. Nah, sebagai contoh tadi, kita bisa menggunakan lap kayak gini ya. Kita cek panasnya loyang. Kita angkat langsung kita tempelin di sini ya. Kalau anget, ini sudah pas ya. Sudah siap dituang. Nah, satunya sudah matang. Kita angkat dulu ya. Nah, untuk lanjutannya yang tadi, setelah adonan siap kita tuang, panas loyang juga sudah pas. Posisikan api pada posisi standby ya.
posisi api standby, api kecil. Kalau kurang paham pasti api standby, anggap aja api kecil gitu ya. Nah, setelah posisi api standby, loyang siap loyang adonan siap dituang. Adonan siap dituang. Kalau setelah dituang, langsung api dibesarin. Nah, setelah api dibesarin, kalau setelah api dibesarin, sambil kita perhatikan ya adonan ngembangnya kayak gimana. Kita tunjukin lagi ya. Ini loyang sudah pas. Anggap aja loyang sudah siap kita tuang ya. Selanjutnya kita tuang sambil kita dengerin suaranya, nuangnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Untuk menghindari panas atau dinginnya loyang. Nah, setelah kita tuang kayak gini, langsung api kita besarin. Api langsung kita besarin kayak gitu ya. Nah, setelah api dibesarin, selanjutnya kita amati. Kita lihat dengan seksama adonannya. Kalau sudah kayak gini, dari samping ini kan sudah mulai mengembang ya. Nah, kalau sudah kayak gini, ini berarti kan sudah mulai mengembang ya. Kita tunggu sambil kita lihat. Kita amati ngembangnya ini kayak gimana, bagus atau enggak. Misalnya ini enggak mau ngembang, ada beberapa mungkin kesalahan ya. Jadi bukan berarti teman-teman belum bisa mengenai tentang perapian, terus nyalain ke apinya. Bisa jadi adonannya. Terus kalau misalnya adonannya bagus, tetap nggak ngembang atau bantet, kemungkinan penyebabnya pengembang ya. Pengembang nggak berfungsi atau pengembangnya sudah rusak, bisa jadi. Nah, selain dari ketiga penyebab tersebut, yang lebih utama lagi loyang. Loyang ini sebenarnya sudah siap apa belum dituang. Kalau loyangnya kepanasan, nanti ciri-cirinya pada bagian kulit ya. Bagian kulit itu jelek ya nanti. Kalau kita ibaratkan kayak apa ya? Kayak penyakit panu kayak gitu ya. Jadi nggak rata bagian kulitnya. Nah, itu kalau kepanasan. Tapi kalau kedinginan sudah pasti, kalau terlalu dingin maksud saya ya. Kalau terlalu dingin bisa jadi nggak ngembang sama sekali. Nah, ini ya. Ini kalau sudah kayak gini, kayak gitu, kita langsung kecilin sedikit ya. Kita kecilin sedikit. Ini kan sudah hampir pecah semuanya. Kita tabur dulu supaya nanti kalau sudah matang nggak kering ya. Tapi ada pelanggan yang nggak mau ditabur gula, itu ada juga ya. Jadi nggak wajib, bukan berarti setiap masak martabak itu harus tabur gula, enggak. Nah, kalau sudah kita tabur, kita tutup, api kita kecilin ya. Api kita kecilin ke posisi standby ya. Posisi api standby itu apa ya, ibaratnya kalau pemahaman dasarnya aja, manasi loyang. Jadi api nggak pernah kita matikan ya, karena gunanya untuk memanasi loyang supaya setiap ada pelanggan datang, kita nggak harus memanasi loyang dari awal gitu ya. Oke, ini posisi gini ya pengapiannya. Nah, sebenarnya mudah ya teman-teman, cukup simpel. Untuk pengapian ini sebenarnya yang bikin rumit sebenarnya tekniknya ya. Nah, ini sudah matang ya. Mengenai teknik perapian sebenarnya gampang, mudah. Cuman yang sulit itu memang benar ada teman kita yang pernah mengungkapkan di kolom komentar, bikin martabak itu sebenarnya mudah, gampang, simple. Tapi yang sulit tekniknya ya. Memang yang sulit tekniknya apapun itu ya.
Kerjaan apapun nggak ada yang bisa dibilang mudah. Apa? Turu mudah apa? Akeh wong sing ngereso turu amnesia ngono kae, amnesia. Insomnia. Amnesia. Oke, teman-teman. Kebanyakan ngoceh malah nanti teman-teman nggak paham ya. Sekiranya video kali ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ya ke teman-teman, ke kerabat, ke keluarga, supaya mendapatkan ilmu dari kami ya. Jadi kita saling berbagi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi saat kita upload video terbaru. Oke ya, sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.